Halo semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Nah ini Mama mau buka paket dulu ya. Jadi dilihat dari sini udah ketahuan kalau ini adalah wallpaper yang stiker. Jadi Mak beli dua roll atau dua gulung. Ini yang ukurannya 10 meter kali 45 cm. Jadi ini tuh untuk di sini. Nah untuk di sini ya, karena ini belum. Kemarin itu kan mau pakai yang wallpaper ini, wall foam, tapi nggak cukup. Ma pakein untuk sisanya itu ada 8 lembar. Ma pakai untuk yang di sebelah sini di belakang pintu. Nah, tuh ya. Tapi ini juga cuma separoh, nggak semuanya. Dan memang sengaja Mak sisain ada 4 lembar lagi untuk stok di rumah, untuk cadangan. Kalau misalkan anak-anak tuh gratil kayak kemarin tuh ya, dia anak-anak tuh gratil. Ada yang robek, jadi itu ganti pakai yang baru. Nah itu dia untuk jaga-jaga. Jadi nggak semuanya dihabisin ya. Kalau suatu saat kelopek atau pokoknya kena anak-anak atau kebuka gitu, ada cadangannya. Nah ini dia wallpaper stiker yang untuk di jendela. Ini tuh harganya 29.900 atau sekitar 30 ribuan. Ini beli 2 dan Ma itu dapat gratis ongkir, bukan gratis, potongan ongkir. Tadinya ongkirnya 44.000, jadinya cuma 4.000 ongkirnya. Jadi satu wallpaper ini satu ongkir gitu, 1 kilogram beratnya. Nah kalau nggak salah ya. Jadi ini motifnya itu kelihatan nggak sih? Dia itu putih tapi ada bunga-bunganya gitu. Pokoknya dia nggak polos-polos banget, tapi kalau dilihat dari jauh mungkin polos ya. Dilihat sekilas mungkin polos. Mohon maaf ya kalau nggak fokus. Nah, jadi biar nyamain aja sama ini, kan putih bersih gitu. Jadilah beli wallpaper stiker yang putih juga. Nggak tahu ya kalau untuk satu dinding ini cukup nggak satu roll, soalnya kan ada jendela, ada kalau lubang angin ditutup karena biar cicak nggak masuk. Tuh. Untuk linknya seperti biasa ya, Ma taruh di deskripsi. Jadi ini yang ukuran yang 45 kali 10 meter, 45 cm kali 10. Jadi kalau untuk Ma pernah nyoba untuk ruangan 3x3, ini ruang tamu Ma itu ukurannya 3x3. Jadi satu ruangan full ini kalau pakai wallpaper stiker ini 8 roll wallpaper. Jadi satu dinding ini 2 roll. Jadi kalau dikalikan ini sekitaran 7 sampai 8. Kalau misalkan motifnya aman kayak gini, bukan motif batik yang harus dicocokin setiap pinggirannya. Nah, itu mungkin 7 bisa kali ya. Karena dulu ini mah kan wallpapernya motifnya batik, jadi untuk pinggir sini kalau udah selesai sama pinggir sini tuh harus dicocokin motifnya. Tapi karena ini kayak polos gitu, jadi aman kalau misalkan nggak digunting atau nggak dicocokin, pokoknya langsung tempel aja. Mungkin 7 bisa, mungkin, tapi jaga-jaga beli aja 8. Nah kalau untuk wallpaper stiker ini Ma itu kalau cara pasangnya itu misalkan di ujung sini udah dipasang 1 lembar gitu, terus mau masang ke sebelahnya lagi, nah harus ditindih. Jadi wallpaper sini sama mau dipasang lagi itu kira-kira 1 cm itu ditindih, biar nanti lama-lama dia nggak ngebuka gitu loh. Setiap tempelannya itu dia nggak ngelopek. Nah gitu, jadi kurang lebih 1 atau 2 cm kalian tindih si wallpaper pinggirnya gitu. Pokoknya jangan sampai ngepas atau apalagi kurang gitu, karena nanti lama-kelamaan dia tuh akan ngebuka. Kalau ditindih dia aman, dia nggak akan ngebuka gitu teman-teman. Jadi kalau untuk masang ini di sini nggak tahu kapan ya, yang penting udah ada dulu di rumah. Mungkin kalau waktunya senggang baru pasang wallpaper. Oke, jadi karena ini pagi dan mumpung Pak Su kebiasaan ngeliat jam, padahal jamnya nggak ada, belum beli. Biasanya jam jumbo ya. Mumpung Pak Su juga belum berangkat kerja, mau masak dulu. Karena di belakang itu kan biasanya sekarang ada yang renovasi rumah di belakang. Jadi suka ada
om tukang yang manjat-manjat. Jadi kalau masak mak kelihatan. Jadi lebih baik mak masak sekarang aja daripada nanti. Biasanya kalau sekarang ini kan Mas Iki nggak ini ya, nggak sekolah di sekolahan, jadi sekolahnya di rumah, makanya jarang banget masak subuh-subuh. Tapi sekarang mulai masak pagi sebelum Pak Su berangkat kerja. Oke, kalau gitu mak mau masak dulu. Oke, jadi ini bumbunya. Jadi mak pakai jahe, laos, kunyit, bawang merah, bawang putih yang nanti di blender. Terus bumbu aromatiknya ada serai dan salam. Ini mau mak halusin dulu. Nah, ini mak pakai tempe untuk lauk pauknya. Terus pakai ayam juga biar anak-anak bisa sekalian ikutan makan. Ini 3. Tambah deh 1. Terus yang terakhir adalah tahu. Ini mak pakai tahu kuning. Waktu di pasar kayak gini ya, segi 4. Jadi mak potong jadi segi 3. Nah, ini mah pakai garam. Ini garam kasar ya. Sesuai selera banyaknya. Terus sama nanti kaldu jamur dan gula pasir. Pokoknya kalau masak nggak jauh-jauh ya, bumbunya mama itu terus. Diberesin. Mana musiknya? Bececean. Bilangin musiknya disapu. Oke, ini udah selesai, udah mateng. Nih, dilap. Nah, jadi ini tuh lagi bikin pempek tapi ternyata kehabisan gas. Nah, akhirnya masak di Magicom. Ini lagi ngantri nih. Yang ini ngantri. Tunggu kloter berikutnya. Kehabisan gas. Kita lihat yuk kayak apa. Dia ngembang juga. Dia naik juga. Ihiu. Nah, jadi masak dulu airnya di sini sampai mendidih. Baru ininya pempeknya dimasukin. Jangan lupa airnya dikasih sama minyak goreng 1 sendok makan. Akhirnya bisa juga. Dan ini tuh pakai resep baru dari ibu mertua kemarin. Itu bikin jadi 200 gram tepung terigu. Jadi diulen pakai air panas. Untuk airnya itu takarannya 800 ml. Terus kasih garam 1,5 sendok atau 2 sendok kalau pengen asin, kalau doyan asin. Pokoknya tergantung sama selera. Nah, habis itu diulen sampai rata, tunggu dingin. Kalau udah dingin, itu langsung masukin 1 butir telur. Terus aduk-aduk sampai rata. Udah gitu pakai 5 sendok makan tepung beras. Terus sama sagunya atau tepung tapiokanya itu 1,5 kilogram, tapi nggak usah semua, sisain sedikit untuk
ngulenin tangan supaya kalau lengket itu bisa kita pakai tangannya itu pakai sagu, jadinya dia nggak lengket gitu. Terus diulen, diaduk-aduk-aduk, terus bentuk sesuai selera. Udah deh, jadi resep baru. Dan ini kemarin itu ibu mertua bikin lembut banget, walaupun udah dingin masih lembut, tapi nggak lembut-lembut banget gitu. Pokoknya standar, nggak keras, nggak alot, mantep pokoknya. Dan ini lagi nyoba, akhirnya bisa juga pakai Magicom. Berantakan. Oke, jadi nanti nunggu kloter berikutnya, nunggu ini empuk dulu atau mateng sampai ke dalam-dalamnya pempeknya. Habis itu bikin kuah cukanya sama di sini juga. Nah ini ya, tadi udah mateng, udah ma angkat. Terus lanjut yang mentah tadi dimasukin ke Magicomnya. Nih tuh, langsung aja tutup ya biar matang cepetan. Dan ini udah mak belah atau mak potong tuh, jadi mateng sampai dalam. Dan beneran ini tuh nggak keras, ini lembut. Tapi nanti ini masih lengket ya karena barusan diangkat. Nanti dia kalau udah dingin dia nggak lengket. Tuh pempek dos, pempek tanpa ikan, masaknya di Magicom. Oke, seneng deh. Aku nggak gagal, alias nggak cuma-cuma karena tadi udah diadonin. Terus nggak lama, gasnya habis. Sempet frustasi pengen buang adonan, tapi sayang amat gitu ya. Adonan kalisnya ya, maksudnya adonan yang tepung terigunya sama air tadi. Nah itu udah dicampur duluan, tapi untuk sagunya belum dicampur. Makanya tadi pengen banget buang gitu kan, nggak jadi karena udah males, karena gasnya udah habis. Tapi mah punya ide, coba-coba deh masak di Magicom, siapa tahu bisa, siapa tahu mateng. Langsunglah ngadon, campur semuanya, diulen-ulen dari bentuk kayak gini, terus direbus. Alhamdulillah bisa juga. Untuk gorengnya nanti ya, nunggu Pak Su pulang terus beli gas baru digoreng. Oke, nggak sia-sia. Nah ini udah mateng semuanya, alhamdulillah. Kelar juga bikin pempek Magicom, ngerebusnya di Magicom. Terus sekarang lanjut ngerebus kuah cukanya. Saking kepengen ya, jadi ini tuh kelihatan gak sih? Jadi ini ada air kurang lebih 1 liter atau sesuai selera aja banyaknya. Terus ada gula aren. Gula arennya itu nggak nyampe sekilo. Terus ini ada asam jawanya 2 bungkus kecil. Nah ini biarin dimasak sampai mateng, sampai airnya sampai gula arennya itu larut. Terus ma lanjut giling cabe. Terus ini mau giling cabai rawit banyaknya sesuai selera. Terus bawang putihnya 2 bonggol sama dicampur garam. Ini juga sesuai selera banyaknya, nanti dicampur sama kuah cukanya itu ya. Jadi nanti kerasa pedesnya. Oke, mak males ngevlognya, jadi gini aja. Proses gilingnya nggak usah divideoin ya. Nah ini udah mateng cukanya. Oke, kelihatan. Bau, iya. Ini kayak apa, Bu? Nah ini langsung aja ya mak patiin. Nanti mau masalin biar nanti mak campur sama cabai tadi, karena nggak usah dicampur di sini. Takut nanti Magicomnya malah pedes. Oke, nah ini ya. Jadi mak masukin aja. Tuh. Wanginya enak. Wangi cuka. Tunggu dulu.
Tara. Kepalanya buntung. Hah? Buntung. Oke, udah selesai ini. Jadi deh cukanya. Yeay, pempek dan cuka Magicom. Selesai. Tinggal dicip ya, kurang apa. Kalau misalkan kalian pengen nyoba, tinggal ditambahin gula. Kalau pengen tambahin gula pasir atau pengen tambahin kecap, monggo pokoknya. Sesuai selera. Jadi juga. Nah ini jadi mau nyicip dulu, tapi ini pempeknya nggak digoreng karena tadi itu kan gasnya habis. Jadi langsung aja nih mau nyicip. Tuh, dan untuk kuah cukanya nanti kalau udah dingin tinggal disaring aja, terus ditaruh di botol cuka atau di botol sesuai yang ada aja di rumah, terus simpennya di kulkas. Ini awet berbulan-bulan, 2 bulan juga awet. Pernah mak nyoba ya, 2 bulan 3 bulan masih enak kok. Masih enak, masih awet karena mak itu suka nyetok cuka ya, karena kan suka bikin gorengan bakwan, terus empek-empek kayak gini. Pak Su itu hobi banget yang namanya empek-empek. Apalagi di Lenggang. Mantap. Oke ya, yuk kita cicip. Jadi tanpa digoreng dan beneran ini berhasil. Enak ya, resep baru kemarin dari ibu mertua. Ini nggak disaring, nanti aja deh. Enggak boleh cuci tangan dulu. Nah teman-teman, ini udah ma buka dari plastik segelnya. Nah kalau dilihat dari jauh kayak putih biasa, polos gitu ya. Memang sengaja pilih yang kayak gini biar biar nggak begitu rame. Jadi memang pengennya putih aja. Tapi kalau dilihat dari deket, ini ada motifnya tuh ya. Jadi kayak timbul gitu, ada bunga-bunga gitu motifnya. Tuh ya. Nah, jadi dilihat dari jauh dia kayak putih polos. Oke, jadi untuk wallpaper yang foam kayak gini atau wallpaper stiker, ini ada plus minusnya di masing-masing wallpaper. Ini plusnya dia tuh kelihatan bagus, mewah gitu ya, terus kan tebel, terus ada rasa apa empuk-empuknya gitu. Tapi minusnya adalah susah banget masangnya. Tapi kalau misalkan masangnya nggak digunting sih gampang ya, tinggal tempel aja. Tapi kalau digunting kayak emak ini kan digunting nih, jadi harus mencocokkannya itu harus bener-bener sabar, hati-hati dan teliti. Nah kayak emak ini dari perumahan, dindingnya tuh kan nggak lurus ya, mencong sana mencong sini. Jadi yang bagian pojok sini tuh harus mak tambal, makanya mak tutupin pakai lerbek ini biar nggak begitu banget kelihatannya tuh ya. Jadi kalau misalkan nggak ditambal, dia tuh kelihatan abu-abu atau dindingnya atau catnya kan dari sananya abu-abu. Nah itu kelihatan, makanya ini harus ditambal gitu. Pokoknya apa ya, minusnya susah masang kalau untuk yang bagian pinggirnya itu digunting. Tapi untuk lebihnya tuh bagus banget, kayak kelihatan mewah gitu ya. Tapi kalau untuk wall foam ini, dia walaupun tipis, nggak empuk kayak gini, dia kayak kertas biasa, stiker biasa. Kalau untuk masang super duper gampang banget, apalagi yang motifnya polos kayak gini atau bukan yang motif bunga atau motif batik yang harus dicocokin pinggirnya. Kalau masang itu ini super gampang banget, cepet banget. Kalau mak mah sejam 2 jam untuk satu ruangan mah kelar gitu. Tapi kalau ini sumpah, aduh adek Al. Tapi kalau ini 12 jam, bener-bener 12 jam. Memang sih sambil ngomong, cuman super ekstra capek banget, tapi memang hasilnya memuaskan. Pokoknya mau wallpaper foam, mau wallpaper stiker sama-sama memuaskan. Untuk cat juga, kalau misalkan kalian suka pakai cat aja juga sama-sama memuaskan ya.
Jadi pokoknya tergantung sama selera, sereknya gimana, kesukaannya gimana, mau pakai wallpaper, wall foam, mau dicat aja atau mau bata doang gitu. Pokoknya sesuai sama selera masing-masing aja ya. Sukanya gimana? Karena apa ya, kita yang ada di rumah, kita yang ngerasain nyamannya di rumah itu gimana, ngedekor-dekor supaya kelihatan cantik ala kita, selera kita gimana gitu. Pokoknya ya disesuaikan aja sama selera kita masing-masing. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian mau order, semua yang mau beli di Shopee, linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye. Tuh, tambalan. Bye-bye.